pemirsa, mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno menjadi saksi dalam sidang ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang yang digelar di PN Surakarta, Ugroseno menyebut foto di ijazah Jokowi berbeda dengan aslinya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno menjadi saksi dalam sidang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang, Ugroseno menjadi saksi fakta dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ahmad Satibi. Dalam kesaksiannya, Ugroseno mengatakan foto Jokowi dalam ijazah tidak mirip dengan aslinya. Berbeda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi begitu lihat foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Nggak mirip berapa sih? Bedanya apa saja Pak? Ya nggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah. Selain hadirkan mantan Wakapolri Ugroseno, sidang ini hadirkan Rujito yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM satu angkatan dengan Jokowi. Sementara sidang akan dilanjutkan pada Selasa depan dengan mendatangkan saksi ahli di Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Melakukan upaya untuk menghadirkan. Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Sistem peradilan pidana. Namun, dua tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana kitab undang-undang hukum pidana maupun KUHAP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berbicara mengenai pertemuan dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan pertemuan membahas restoratif justice atau permohonan damai dari Egy. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara terkait kedatangan tersangka ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sebut pertemuan membicarakan restoratif justice yang diajukan Egy Sujana. Terkait ada atau tidaknya permohonan maaf, Jokowi minta hal tersebut tidak jadi perdebatan. Ada permintaan maaf nggak Pak datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Sebelumnya, 2 tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Egy Sujana disebut meminta maaf dan ajukan restoratif justice atau permohonan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polda Metro Jaya memberikan sinyal hijau untuk penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melalui mekanisme restoratif justice. Tersangka dalam kasus tudingan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis diketahui telah mengajukan permohonan restoratif justice kepada Polda Metro Jaya. Terkait hal ini, Polda Metro pun memberikan lampu hijau dan mempersilahkan kedua belah pihak
pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme restoratif justice. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 4 terdakwa kasus korupsi pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten divonis 3,5 tahun penjara. Tak hanya hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang menjatuhkan vonis penjara 3 tahun 6 bulan kepada Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin. Selain Arsin, 3 terdakwa lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta, pengacara Septian Prasetyo, dan wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi juga divonis 3 tahun 6 bulan. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas putusan ini, majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan banding atau menerima putusan. Diketahui Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin, dan terdakwa lainnya terjerat kasus korupsi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para terdakwa ini menerima uang miliaran rupiah dari pihak swasta dalam pembebasan lahan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil Ferrari, 2 motor Harley, dan 1 sepeda mewah barang bukti kasus korupsi ekspor minyak goreng CPO dihadirkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dia kenal nggak Kau kenal nggak terhadap barang bukti ini? Siapa gitu. Nanti kalau apa detailnya di dalam kita tanya. Kenal? Kenal saudara? Pernah melihat? Di medsos. Ya. Pernah lihat di medsos ya? Di rumah pernah lihat? Tidak pernah. Nah, apa lagi? Medsos saja. Di medsos Hakim saja. Ketua Effendi mengajak terdakwa Marcella Santoso serta suaminya, terdakwa Ari Bakri, serta para saksi yang dihadirkan ke luar sidang untuk melihat barang bukti yang dihadirkan. JPU menanyakan kepada Maya Kurniawati, asisten pribadi Ari Bakri yang dihadirkan sebagai saksi. Hakim Effendi juga mengkonfirmasi kepemilikan mobil mewah itu kepada terdakwa Marcella dan Ari. Pak Ari ada yang mau mengenai PP? Ya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menghadirkan barang bukti kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa advokat Marcella Santoso dan Arianto. Ya, pemirsa, 1 unit mobil Ferrari, 2 motor Harley, dan 1 sepeda mewah yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah kendaraan ini merupakan barang bukti yang dihadirkan dalam sidang suap vonis lepas CPO. Marcella CS disebut menyuap Majelis Hakim Tipikor Jakarta yang menyidangkan perkara Permata Hijau Group, PT Wilmar Group, dan PT Musim Mas Group dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Tak hanya itu, Marcella, Arianto, dan salah satu pihak swasta juga disebut melakukan pencucian uang senilai 52,5 miliar rupiah.